Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Nah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam kelas 3, yakni materi 1, bab tentang keadaan masyarakat Arab pra-Islam. Nah, kira-kira sudah tahu dong? Sudah tahu apa belum tentang pra-Islam itu? Apa tuh yang dimaksud dengan pra-Islam itu? Nah, yang dimaksud dengan pra-Islam adalah zaman di mana belum adanya agama Islam. Agama Islam belum disebarkan pada saat itu. Nah, anak-anak, langsung saja marilah kita belajar bersama-sama tentang bab keadaan masyarakat Arab pra-Islam, yakni mengenai A. Adat istiadat masyarakat Arab pra-Islam, dan B. Kondisi kepercayaan Arab pra-Islam. Nah, langsung saja marilah kita simak video selanjutnya dari Pak Najib. Nah, silakan. Nah, pertama-tama kita akan belajar tentang A, adat istiadat masyarakat Arab pra-Islam. Anak-anak, pada awalnya masyarakat Arab pra-Islam, mereka itu menganut kepercayaan ajaran tauhid. Mereka percaya atau mereka yakin dan berkeyakinan terhadap Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ajaran tersebut diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun, setelah keduanya wafat, banyak sekali masyarakat Arab pra-Islam mulai melenceng dari ajaran yang telah dibawa oleh kedua nabi tersebut, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Nah, anak-anak, perlu diketahui bahwasannya kota Mekah merupakan tempat yang dipandang suci oleh bangsa Arab dari dulu hingga sekarang. Sejak awal didirikan, kota Mekah telah mengenal sistem pembagian kekuasaan. Nah, berikut adalah beberapa suku yang pernah memegang kekuasaan atas kota Mekah, yaitu yang pertama ada suku Amalikoh. Nah, suku ini sudah ada sebelum Nabi Ismail lahir. Yang kedua, suku Jurhum. Dan yang ketiga adalah suku Khuza'ah pada tahun 440 Masehi. Suku inilah yang mengambil kekuasaan dari tangan suku Jurhum. Suku inilah juga yang telah mendirikan sebuah tempat untuk bermusyawarah bagi masyarakat Arab pra-Islam yang mereka beri nama Darun Nadwa, tempat bermusyawarah masyarakat Arab pra-Islam di bawah penguasaan Qusay. Nah, anak-anak, pada zaman jahiliyah inilah sering terjadi peperangan antar suku, bahkan terkadang berlangsung hingga ke beberapa generasi. Dari generasi ke generasi tetap melaksanakan perang. Namun, demi menghormati dan memuliakan Ka'bah, muncullah larangan untuk berperang pada bulan-bulan tertentu dalam satu tahun. Nah, anak-anak, berikut adalah bulan-bulan di mana tidak diperbolehkan untuk berperang, yaitu yang pertama di bulan Zulkaidah, yang kedua di bulan Zulhijjah, yang ketiga di bulan Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Namun, mereka memperbolehkan berperang pada bulan Muharram ini khusus, tetapi sebagai gantinya harus berhenti di bulan Syafar. Nah, anak-anak, selanjutnya di dalam adat istiadat masyarakat Arab pra-Islam, mereka itu memiliki dua karakter, yaitu karakter negatif yang harus kita jauhi dan karakter positif yang harus kita teladani. Yang pertama adalah karakter negatif yang harus kita jauhi. Nah, anak-anak, berikut adalah karakter-karakter negatif masyarakat Arab pra-Islam yang berkaitan dengan adat istiadat masyarakat Arab pra-Islam, yaitu yang pertama adalah sulit bersatu. Nah, anak-anak, perlu diketahui bangsa Arab jahiliyah mereka itu hidup secara kelompok-kelompok atau suku-suku. Nah, demi untuk mempertahankan hidup mereka, demi untuk menguasai daerah, menguasai hasil bumi dan kekayaan, seringkali mereka saling berperang demi untuk
mempertahankan atau menguasai hasil bumi dan juga harta. Nah, selanjutnya gemar berperang. Nah, anak-anak, karena demi untuk mempertahankan kekuasaan, wilayah dan hasil bumi untuk kehidupan mereka, akhirnya mereka sangat gemar berperang. Selanjutnya, kejam. Nah, perlu diketahui anak-anak, pada zaman jahiliyah ini mereka itu sangat kejam. Nah, dibuktikan dengan apa contohnya? Contohnya ketika mereka memiliki anak perempuan, seringkali mereka menguburnya hidup-hidup. Mereka dikubur hidup-hidup. Bayi perempuan tersebut dikubur hidup-hidup. Nah, karena itu anak-anak, setelah datangnya ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, akhirnya hal tersebut telah dihapuskan. Nah, kita harus bersyukur. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, selanjutnya pembalas dendam. Sifat selanjutnya, sifat negatif mereka adalah pembalas dendam. Anak-anak, pada masa jahiliyah, mereka itu kan hidup secara berkelompok-kelompok atau bersuku-suku. Nah, berdasarkan ikatan darah atau keluarga. Apabila salah satu anggota mereka disakiti atau diganggu oleh kelompok yang lain atau suku yang lain, maka mereka akan segera membalas dendam terhadap perbuatan tersebut. Selanjutnya adalah angkuh dan sombong. Pada masa ini, masyarakat Arab pra-Islam sangatlah angkuh. Mereka sangat angkuh. Mereka menganggap diri mereka adalah yang terbaik, ya, yang paling benar, sehingga seringkali mereka menganggap kaum yang lain adalah rendah. Sombong, mereka juga sangat sombong. Mereka sangat menyombongkan diri mereka. Nah, seringkali mereka berperang juga demi untuk mempertahankan keangkuhan dan kesombongan mereka. Selanjutnya yang keenam adalah pemabuk dan penjudi. Nah, anak-anak, bagi masyarakat Arab pra-Islam, minuman keras adalah sebuah barang yang mewah. Ini sebagai tanda bahwasanya orang Arab yang mabuk-mabukan berarti mereka adalah orang yang memiliki harta yang lebih. Nah, dan mereka juga sangat gemar berjudi. Nah, apapun yang mereka punya akan mereka pertaruhkan untuk sebuah perjudian. Nah, itulah anak-anak sifat negatif atau karakter-karakter negatif dari bangsa Arab yang harus kita jauhi. Karena karakter-karakter atau sifat-sifat tersebut tadi adalah sifat-sifat yang sangat tercela. Nah, namun setelah Islam datang, Islam mulai ada, Islam disebarkan oleh Nabi Muhammad, akhirnya sifat-sifat negatif tersebut mulai diganti atau mulai dihilangkan. Nah, anak-anak, selain memiliki sifat negatif atau sifat yang jelek, masyarakat Arab pra-Islam juga memiliki sifat-sifat yang baik atau sifat-sifat terpuji atau karakter-karakter positif. Nah, di sini adalah beberapa kebiasaan atau sifat-sifat terpuji bangsa Arab pra-Islam sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi janji. Bagi bangsa Arab, mereka itu sangat peduli terhadap janji. Mereka apabila berjanji akan bersungguh-sungguh dan sekuat tenaga untuk memenuhi janji mereka, karena bagi mereka janji adalah hutang. Yang kedua, setia kawan dan suka menolong. Nah, anak-anak, karena mereka ini hidup secara kelompok atau suku, jadi mereka itu sangat setia kawan terhadap sesama suku. Mereka sangat setia kawan. Selanjutnya suka menolong. Nah, mereka juga sangat gemar menolong antara anggotanya masing-masing. Selanjutnya yang ketiga, pantang menyerah. Nah, anak-anak, karena mereka ini hidup di gurun pasir, di keadaan yang sangat gersang, jadi mereka sejak kecil sudah hidup yang berat. Jadi mereka memiliki sifat yang sangat baik, yakni pantang menyerah, sangat bekerja keras. Selanjutnya,
Nomor 4, pemberani. Nah, anak-anak, bangsa Arab ini adalah bangsa yang terkenal sangat pemberani. Karena mereka sangat pemberani, sering berperang. Nah, mereka sangat berani. Nah, sifat inilah yang nantinya menjadi cikal bakal penyebaran agama Islam. Nah, selanjutnya nomor 5 adalah suka berpidato dan pandai bersair. Nah, anak-anak, selain mereka itu juga memiliki akhlak yang jelek, tetapi mereka juga orang-orang yang berpendidikan karena mereka sangat gemar atau suka berpidato dan juga pandai-pandai bersair. Nomor 6, suka hidup bebas berkelana. Nah, anak-anak, mereka itu hidupnya secara nomaden atau berpindah-pindah, suka hidup bebas berkelana dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, untuk mendapatkan hasil alam yang baru. Nah, selanjutnya hormat kepada tamu dan orang yang lebih tua. Nah, mereka itu juga masyarakat yang sangat hormat kepada tamu. Contohnya apa? Ketika terjadi pada musim haji, mereka itu sangat menghormati tamu-tamu Allah yang pergi haji. Mereka selalu menjamu mereka dengan baik di kota Mekah. Juga mereka orang yang menghormati orang yang lebih tua. Nah, bagi mereka orang yang lebih tua adalah orang yang harus dihormati. Nah, itulah anak-anak sifat-sifat positif yang terdapat pada masyarakat Arab pra-Islam yang harus kita contoh, yang harus kita teladani. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang B, yakni kondisi kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum Islam datang, sebagian besar masyarakat Arab pra-Islam mereka itu menyembah berhala dan percaya tahayul. Bahkan bangsa Arab atau masyarakat Arab menjadikan Ka'bah itu sebagai pusat penyembahan berhala. Ada sekitar 360 patung yang diletakkan di sekitar Ka'bah. Mereka juga meletakkan berhala-berhala di bukit-bukit, yakni di Bukit Safa dan Marwah. Nah, patung-patung itu mereka beri nama dan mereka sembah. Nah, ada beberapa patung yang paling mereka puja, yakni adalah yang pertama Latah, yang merupakan dewa tertua. Nah, Latah ini diletakkan di Thaif. Selanjutnya ada patung Uzza, terdapat di daerah Hijaz. Yang ketiga ada patung Manat. Nah, patung Manat ini atau berhala yang bernama Manat ini diletakkan di Yasrib. Selanjutnya yang paling besar yakni Hubal, ya, terbuat dari batu akik berbentuk manusia. Hubal ini adalah dewanya orang-orang Arab atau masyarakat Arab pra-Islam yang paling besar yang diletakkan di Ka'bah. Nah, anak-anak, bahkan pada zaman jahiliyah ini, sebagian besar masyarakat Arab pra-Islam, mereka itu ada yang menyembah pohon, menyembah batu besar, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api, atau benda-benda buatan mereka sendiri. Mereka buat sendiri, tapi mereka sembah-sembah. Nah, kepercayaan menyembah benda-benda itu disebut dinamisme. Nah, dinamisme itu apa toh? Dinamisme adalah keyakinan terhadap benda-benda tertentu. Nah, yang kedua, mereka juga memiliki keyakinan yaitu animisme. Nah, animisme ini apa toh? Anak-anak, animisme adalah keyakinan atau kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang. Jadi, mereka itu percaya bahwasanya nenek moyang mereka atau roh nenek moyang mereka itu memiliki kekuatan yang bisa menjaga mereka, yang memberi mereka kekuatan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah keyakinan politeisme, yaitu percaya kepada lebih dari satu Tuhan, nah, atau dewa-dewa. Jadi bangsa Arab juga mereka itu menyembah dewa-dewa. Jadi mereka ketika mau melakukan apapun, mereka akan meminta kepada dewa-dewanya masing-masing. Nah,
Selanjutnya yang keempat, yakni monoteisme, yakni keyakinan menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ajaran asli yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail, yakni anaknya Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan dari Pak Najib melalui video tadi. Nah, mengenai bab keadaan masyarakat Arab pra-Islam, yakni mengenai A, adat istiadat masyarakat Arab pra-Islam, dan B, kondisi kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Nah, tentunya masih banyak yang harus dijelaskan seharusnya, tapi karena keadaan waktu dan tempat hanya bisa menjelaskan sebisanya atau hanya seperti itu tadi. Nah, maka dari itu, agar kalian lebih paham dan lebih pintar, jangan bosan-bosan untuk belajar, tetap giat belajar. Nah, sekian dari Pak Najib, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan